Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alayya. Ikhwan fillah, Ramadan di ambang pintu. Kita bertanya kepada diri kita, bagaimana perasaan kita dalam rangka menyambut Ramadan pada tahun ini? Apakah perasaan kita merasa berbahagia? Atau perasaan kita biasa-biasa saja karena Ramadan merupakan sebuah tradisi tahunan? Atau kita malah bingung dalam menghadapi Ramadan tahun ini? Perlu kita tanyakan kepada diri kita, sehingga kita pantas menjadi orang yang dipanggil di dalam surat Al-Baqarah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Dipanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah saum. Bagaimana perasaan kita menghadapi bulan Ramadan tahun ini? Bahagiakah? Jika perasaan kita bahagia, apa yang melandasi kebahagiaan tersebut? Apakah sifatnya duniawi atau sifatnya ukhrawi? Misalnya, bisa saja bersifat duniawi karena ada berbagai keuntungan dunia pada bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan, misalnya perekonomian atau pendapatan menjadi meningkat karena menjual fashion, pakaian, atau pernak-pernik yang berkaitan dengan Ramadan, apakah itu makanan atau apapun, sehingga omset menjadi tinggi atau meningkat dan keuntungan menjadi banyak. Ataukah yang sifatnya ukhrawi, karena sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa rogiba an purojulin, celaka atau rugi seseorang apabila Ramadan lewat tetapi kita tidak menjadi hamba yang diberikan maghfirah atau hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pilihan tergantung kondisi dan situasi kita pada saat ini. Ketika kita merasa bahagia dasarnya adalah ukhrawi, alhamdulillah, berarti kita sudah mempunyai kesiapan untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Tapi ketika kita merasakan biasa-biasa karena merupakan sebuah tradisi, lalu pada saat ini atau kemarin-kamarin kita hidup di dunia, apa yang kita lakukan, apa yang kita kejar, sehingga sesuatu yang bersifat ukhrawi, yaitu Ramadan yang akan menguntungkan kita, akan datang kepada kita, kita merasa biasa-biasa. Apakah urusan agama ini adalah urusan yang biasa? Apakah urusan akhirat nanti adalah urusan yang biasa? Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, amma yatasa'alun anin naba'il azim, bahwa akhirat yang ditandai dengan kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Bagaimana kita merasa biasa? Padahal Ramadan untuk orang yang yakin kepada hari akhir adalah sesuatu kesempatan yang luar biasa. Atau yang ketiga, kita malah merasa kebingungan dalam menghadapi bulan Ramadan. Mungkin bingung bagaimana mempersiapkan menyambut Ramadan dengan menu-menu, atau istilahnya munggahan. Ada yang mencit ayam, ada yang ngabistik, dipersiapkan sementara ekonomi tidak ada.
atau bagaimana nanti mempersiapkan menu untuk berbuka, atau bagaimana nanti kita dalam menghadapi Lebaran, belum ganti pakaian, belum anak, belum istri, dan lain sebagainya. Mengapa harus bingung dengan urusan-urusan duniawi? Sedangkan segala sesuatu Allah sudah tentukan bagi hambanya. Kita tinggal bertawakal kepada Allah. Kita tinggal berusaha dan berikhtiar. Pasti Allah bakal mengabulkan. Atau kebingungan timbul itu karena kita merasa kurang adanya kesiapan di dalam melaksanakan bulan Ramadan atau saum di bulan Ramadan. Jika kita bingung semacam itu, artinya kita hidup hari ini berada di dalam kebingungan. Berada di atas jalan yang bagaimana kita itu. Sehingga hidup merasa bingung. Apakah sudah tentu tujuan? Apakah sudah tentu visi dan misi kita? Jangan-jangan kita hidup belum tentu visi dan misi. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan visi dan misi hidup manusia. Maka janganlah bingung. Dengan demikian, apa yang kita persiapkan untuk bulan Ramadan? Apakah hal-hal yang bersifat duniawi, aksesoris duniawi, atau program-program amal yang akan kita laksanakan? Jangan lupa isi Ramadan itu dengan hal-hal yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Ada petunjuknya. Dimulai dari melaksanakan qiyam Ramadan. Usahakan jangan ada bolong. Kecuali dengan alasan syar'i, tidak bisa melaksanakan karena sakit dan lain sebagainya. Dan jangan lupa sholat wajib. Bukan hanya melaksanakan sholat wajib, tapi laksanakan dengan berjamaah. Tunggu waktu sholat. Laksanakan sholat wajib berjamaah. Kemudian jangan lupa pula melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Sholat rawatib, sholat duha, dan lain sebagainya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga tilawah Quran pada setiap harinya. Tidak lupa juga sedekah. Berbuat kebaikan. Tambahlah ilmu di dalam bulan Ramadan ini. Sehingga kita lebih paham mengenai kehidupan. Kita lebih paham bagaimana cara melaksanakan syariat ini. Itulah program-program yang harus kita rencanakan untuk mengisi bulan Ramadan. Agar Ramadan pada tahun ini kita bisa memenuhi sasaran. Sebagaimana yang diungkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Baqarah. Dari ayat 183 sampai 188. Itu adalah target sasaran kita melaksanakan ibadah saum. Di antaranya yang pertama, yaitu membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang bertakwa. Mari kita sambut bulan Ramadan tahun ini dengan penuh kebahagiaan dan semangat. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.